Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firnawati Suge dari kelas D dengan NIM 31142232, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra dan Budaya, Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori belajar mentalisme. Ini merupakan salah satu materi dari mata kuliah belajar dan pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Herson Kadir, SPD MPD. Langsung saja yang pertama yaitu pengertian belajar. Menurut B.F. Skinner, belajar adalah hasil dari konsekuensi perilaku penguatan positif atau negatif yang mengikuti suatu perilaku akan mempengaruhi perilaku tersebut yang akan muncul kembali di masa depan. Maksud dari pernyataan tersebut menggambarkan pandangan B.F. Skinner tentang belajar dalam teori belajar operan. Menurut Skinner, belajar terjadi melalui konsekuensi perilaku, yaitu penguatan positif atau negatif yang mengikuti suatu perilaku. Yang pertama yaitu penguatan positif. Penguatan positif adalah stimulus atau peristiwa yang meningkatkan kemungkinan munculnya perilaku tersebut di masa depan. Contohnya, memberikan pujian atau hadiah kepada seseorang yang telah berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik. Hal ini dapat meningkatkan mereka untuk melakukan tugas dengan baik lagi di masa depan. Berikutnya yaitu penguatan negatif. Penguatan negatif adalah stimulus atau peristiwa yang dihilangkan atau dihindari setelah perilaku tersebut, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan perilaku yang muncul kembali di masa depan. Contohnya yaitu menghilangkan tugas tambahan setelah seseorang atau siswa menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat. Hal tersebut dapat meningkatkan mereka untuk menyelesaikan tugas dengan cepat di waktu berikutnya. Dalam teori ini, Skinner menekankan bahwa penguatan baik positif maupun negatif merupakan faktor kunci dalam pembentukan dan pemeliharaan perilaku. Perilaku yang diperkuat memiliki kecenderungan untuk muncul kembali di masa depan, sementara perilaku yang tidak diperkuat memiliki kecenderungan untuk berkurang atau menghilang. Selanjutnya saya akan masuk pada penjelasan materi mentalisme. Menurut James Randi, mentalisme adalah bentuk hiburan dan trik panggung yang menggunakan teknik-teknik psikologis dan manipulasi untuk menciptakan kesan kemampuan supernatural. Selain itu, teori mentalisme adalah teori yang mengakui adanya daya ahli yang telah terbentuk sejak manusia lahir ke dunia, serta kemampuan lain yang kapasitasnya berbeda-beda dalam tiap diri manusia. Pada dasarnya, teori mentalisme mengemukakan bahwa setiap individu memiliki kapasitas dan kemampuan mental yang unik dan berbeda dalam berbagai aspek. Kemudian, mental tersebut dapat meliputi aspek kognitif, emosional, sosial, bahkan spiritual. Dengan kata lain, kemampuan-kemampuan ini dianggap sebagai karakteristik intrinsik atau bawaan yang dimiliki oleh setiap individu. Belajar teori mentalisme dapat memberikan sejumlah manfaat. Beberapa manfaat utama dari mempelajari teori mentalisme, yang pertama, memahami pikiran dan perilaku manusia. Mentalisme melibatkan pemahaman mendalam tentang pikiran, persepsi, motivasi, dan perilaku manusia. Dengan belajar teori ini, Anda akan mengembangkan wawasan yang lebih baik tentang apa yang mendorong tindakan dan keputusan seseorang. Pengetahuan ini dapat berguna dalam berbagai konteks seperti hubungan personal, bisnis, pemasaran, dan komunikasi.
Yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan komunikasi. Mentalisme melibatkan kemampuan membaca pikiran dan mengamati ekspresi nonverbal. Dengan mempelajari teori ini, Anda akan mengasah kemampuan untuk memperhatikan bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan isyarat verbal yang tidak terucap secara langsung. Hal ini dapat membantu kita menjadi lebih efektif dalam berkomunikasi dengan orang lain, memahami pesan yang tidak terucap, dan merespon dengan tepat. Yang berikut yaitu tujuan mentalisme. Tujuan belajar teori mentalisme adalah untuk memahami dan menggali lebih dalam tentang cara pikiran manusia bekerja dan bagaimana pengaruh terhadap perilaku manusia. Berikut beberapa tujuan belajar teori mentalisme. Yang pertama, memahami pikiran manusia. Teori mentalisme membahas tentang bagaimana pikiran manusia mempengaruhi perilaku dan pengalaman manusia. Dengan mempelajari teori ini, Anda dapat memahami dasar-dasar pikiran manusia, proses berpikir, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemikiran individu. Yang kedua, yaitu mempelajari motivasi. Mentalisme membahas tentang motivasi dan dorongan di balik tindakan manusia. Dengan mempelajari teori ini, kita dapat memahami apa yang mendorong manusia untuk melakukan suatu tindakan, apa yang membuat mereka termotivasi, dan bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi perilaku mereka. Yang ketiga yaitu memahami psikologi sosial. Teori mentalisme juga berhubungan dengan psikologi sosial dan interaksi antar individu. Dengan mempelajari teori ini, kita dapat memahami lebih baik tentang dinamika kelompok, bagaimana norma sosial terbentuk, dan bagaimana interaksi sosial mempengaruhi pikiran dan perilaku manusia. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tokoh-tokoh pemikir dari teori mentalisme. Yang pertama, Wilhelm Wundt, yaitu seorang psikolog Jerman yang dianggap sebagai pendiri ilmu psikologi modern. Yang kedua, ada Edward Bradford Titchener, yaitu seorang psikolog Inggris yang dikenal karena pengembangan pendekatan strukturalisme dalam psikologi. Yang ketiga yaitu ada Jean Piaget, yaitu seorang psikolog Swiss yang terkenal karena karya-karyanya dalam bidang perkembangan kognitif anak-anak. Yang keempat ada Noam Chomsky, yaitu seorang ahli linguistik Amerika Serikat yang dikenal karena pandangannya tentang bahasa dan pikiran manusia. Yang terakhir yaitu ada Steven Pinker, yaitu seorang psikolog dan ahli linguistik Kanada yang dikenal karena karya-karyanya tentang bahasa, pikiran, evolusi, dan manusia. Dalam konteks psikologi, teori mentalisme mengasumsikan bahwa pikiran dan perasaan seseorang memainkan peran penting dalam perilaku dan pengalaman manusia. Beberapa konsep penting dalam teori mentalisme yaitu yang pertama, kesadaran. Kesadaran merujuk pada kemampuan individu untuk merasakan, memperhatikan, dan memproses informasi dari lingkungan dan dirinya sendiri. Yang kedua yaitu pikiran. Pikiran adalah proses mental yang terkait dengan persepsi, pemikiran, perhatian, penilaian, memori, dan pemecahan masalah. Yang berikut yaitu perasaan. Perasaan melibatkan pengalaman emosional seperti kebahagiaan, kesedihan, kecemasan, dan kemarahan. Yang berikut yaitu motif. Motif adalah alasan atau dorongan di balik perilaku seseorang. Yang terakhir yaitu penerapan konsep mentalisme dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, yaitu dengan mempertimbangkan cara siswa memproses informasi dan memahami konsep. Contohnya, siswa yang memproses informasi secara visual mungkin lebih baik belajar melalui gambar atau diagram, sementara siswa yang memproses informasi secara auditif mungkin lebih baik belajar melalui diskusi kelompok atau kuliah. Oleh karena itu, pengajar harus mempertimbangkan cara siswa memproses informasi dan memahami konsep dalam pengajaran mereka.
Mungkin hanya itu penjelasan dari saya untuk materi teori belajar mentalisme. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.